Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Sembah dan puji. Pemirsa Miracle Service di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mari angkat tanganmu di hari Natal ini. Mungkin saudara tidak punya kado Natal yang besar untuk Yesus. Yesus tidak memerlukan kado barang, tapi hidupmu, pujian, penyembahanmu. Mari bersama umat Tuhan Miracle Service di Kuningan ini, Anda buka tangan berkata, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yes Lord, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan Yesus, Yesus Sang Raja. Dalam nama Yesus katakan amin. Shalom semuanya. Salam mujizat. Salam. Salam mujizat. Bilang yes mujizat. Salam mujizat. Good. Tema pada pesan Natal untuk kita hari ini adalah mujizat sukacita Natal oleh para gembala. Katakan mujizat sukacita Natal oleh gembala. Gembala gerakannya gimana ya? Pegang tongkat. Gini, gembala. Oh, gembala gini-gini kata Pak Haryo. Itu bebek, Pak. Pak Haryo pakai topi makin lucu ya. Coba kamera nyorot ke Pak Haryo dong. Katakan haleluya. Katakan sama saya mujizat sukacita Natal para gembala. Gembalanya gini deh, gembalanya gini. Katakan mujizat sukacita Natal para gembala. Tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita baca nats kita dari kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mulai. Gembala-gembala dan malaikat. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tolong jemaat Miracle Service, termasuk yang di rumah, baca dengan keras, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Anda harus tahu, ini kabar sukacita pertama disampaikan bukan kepada presiden, anggota DPR, bahkan bukan kepada lurah, atau orang kaya, tapi kepada gembala. Ini kalangan marginal kalau di Palestina, di Israel sana. Apa?
kalangan yang paling rendah. Ini bukan gembala yang punya domba, tapi gembala upahan. Yang punya domba tidak mau saudara jaga sampai malam. Mereka mempertaruhkan nyawa, kadang malam-malam binatang buas bisa mendekati para domba dan dia mempertaruhkan nyawa mereka. Dan Anda tahu, pas musim-musim Yesus lahir ini adalah musim dingin. Sehingga mereka kadang kedinginan. Dan yang dahsyat, malaikat memberitakan kabar pertama kali sukacita ini kepada mereka. Dan sebenarnya bukan untuk mereka, dikatakan seluruh bangsa. Ayat 11 sudah baca, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan terbaring dalam palungan. Katakan sama saya, haleluya. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. 1, 2, 3. Dia Yesus, dia Yesus Raja kami, dia Raja di atas. Dia lahir, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Siapa dia? Yesus, dia Yesus Allah kami, juru segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama dengan manusia. Ya, dia Yesus Allah kami, dia selamat, yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus, sang penebus, sang penebus, sang penebus, sang penebus, juru selamat dunia. Katakan hu. Saya akan bahas yang pertama. Apa itu, siapa itu para gembala? Gembala ini dari kalangan kelompok marginal, akar rumput, orang kebanyakan. Anda harus tahu bahwa di Israel, pekerjaan gembala itu lumrah. Banyak mereka profesinya gembala. Tetapi yang agak disayangkan, mereka bukan pemilik domba, tapi gembala bayaran, gembala upahan. Mereka harus berjaga-jaga 24 jam. Di tengah malam yang dingin, mungkin selimutnya tidak setebal yang kita punya, makanannya juga tidak sebanyak yang kita punya. Mereka dalam keadaan tidak punya masa depan. Katakan tidak punya masa depan. Masa depannya nggak ada. Nggak ada tuh tiba-tiba dari gembala tawari, kamu jadi menteri ya, nggak ada. Kamu direktur ya atau manajer ya, nggak ada. Kelompok marginal para gembala ini tidak punya masa depan. Bukan hanya tidak punya masa depan, mereka juga tidak punya harapan. Itu gambaran dari kita hari-hari ini. Manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia yang meninggalkan Tuhan. Gak punya masa depan. Lihat anak yang hilang, kerja di kandang babi. Mau makan makanan babi. Lama-lama bisa jadi babi. Kok mantap Pak babinya.
Gak ada masa depan, gak ada harapan. Tapi Anda boleh selidiki di Alkitab, malaikat memberitakan kabar sukacita ini kepada para gembala. Dan saya rindu Anda hari ini memiliki sukacita Natal seperti para gembala. Katakan sama saya, haleluya. Gembala ini mewakili kita zaman sekarang. Mungkin Anda berkata, Pak Tim, ini sudah akhir tahun. Pengharapan saya sudah hampir melayang. Katanya tahun multiplikasi dan promosi, tapi multinya Anda, kasihnya iya, kasihan deh. Promosinya Anda, saya memberitahu, masih ada harapan. Masih ada masa depan. Sebab Yesus adalah jawaban. Katakan haleluya. Saya rindu malaikat itu datangi Anda malam ini. Mungkin engkau sedang bersedih. Aku tidak bisa merayakan Natal seperti tetangga saya yang punya domba-domba banyak itu. Ownernya, saya cuma upahan. Saya karyawan yang mungkin sederhana. Saya mungkin tidak punya kue Natal sebanyak tetangga saya, kado Natal sebanyak tetangga saya, pohon Natal setinggi tetangga saya. Tapi kau punya yang luar biasa. Yesus yang datang dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan yes. Ada masa depan. Ada pengharapan. Karena Yesus adalah jawaban. Katakan haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Katakan hanya nama. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Saat tiada jalan. Saat tiada jalan. Mari pemirsa Miracle Service di rumah, mungkin kau sedang di rumah sakit sendiri mengikuti program ini. Nyanyikan, Yesus ada di ruang engkau berada dan sanggup memberikan jawaban. Mungkin kau sedang terbaring di rumah karena sakit dan tanpa masa depan, mengalami hal-hal yang kelihatannya pahit. Kau mungkin duduk di kursi roda berbulan-bulan. Kau tidak mampu berjalan. Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Lambaikan tangan saudara. Hanya nama Yesus. Panggil namanya. Kiralah masyando. Berikanku pengharapan. Berikanku kepastian. Berikanku kepastian. Tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangannya kurang pasti, lebih pasti. Ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya tanya, para gembala itu familiar nggak dengan palungan? Halo? Palungan itu apa, saudara? Sebuah tempat untuk makanan. Domba bisa, kambing bisa. Dan sepanjang gembala ini menjadi gembala,
Sejak kakek nenek buyutnya jadi gembala, belum pernah ada seorang bayi dibungkus kain lampin, lalu di atas. Ini hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Coba sekarang saya bilang sama Anda, nanti malam. Jangan saya deh, malaikat deh. Ya, tenang saudara, saya sedang ketemu satu teman yang akan bikinkan kostum saya malaikat. Ya, malaikat berkata, ketahuilah, Sony Piri, di tetanggamu sebelah akan ada kandang kambing domba, dan di atas palungan ada bayi. Saya tanya sama Anda, kemungkinan untuk kita percaya atau tidak itu tinggi mana? Enggak percaya. Serius. Ini hal yang mustahil, hal yang mustahil. Tapi pertanyaannya, apa hal yang mustahil dalam hidup Anda hari-hari ini ke depan? Saya punya pengalaman pribadi. Sulit untuk dipercaya. Tapi saya pilih untuk percaya. Saya ada di Tawangmangu, menjadi panitia jambore pelajar. Saya menjadi panitia untuk jadi catcher. Orang diurapi jatuh-jatuh saya jaga. Saya bersyukur hari itu saya kebagian menjaga, menemani pendeta Victor Daud Faraknimila. Dari Belanda waktu itu, tapi orang Indonesia. Dan saya perhatikan cara dia mulai tidur, bangun tidur, doanya gimana, baca Alkitabnya gimana. Waktu dia mulai mengurapi season terakhir, season pengurapan, dia mulai nubuat, orang dilawat, saya sibuk jaga-jaga. Saya kaget, akhirnya dia panggil saya, maju. Saya maju, saya baru buka tangan. Dia tumpang tangan dan berkata, seperti aku diutus dari kota ke kota, pulau ke pulau, bangsa ke bangsa. Demikian juga engkau. Sut, saya jatuh. Saya bangun tuh, kota ke kota, pulau ke pulau, bangsa ke bangsa. Susah untuk diterima. Ini terjadi kira-kira 20 tahun lalu. Umur saya masih 26. Saya sekarang 46. Masih kelihatan kayak 26 kan? Apalagi pakai topi ini, ha? 26 lebih lah. Kalau Pak Obed kan kelihatan 27 ya. Tapi kayak topi gini kasih kelihatan 16. Katakan haleluya. Pengumuman untuk seluruh Indonesia, Pak Obed masih 16 tahun, saudara. Saya masih ingat, itu hal yang mustahil. Saya pertama kali ke Jakarta, sama 20 tahun lalu, saya nggak tahu, saya nggak pernah naik pesawat, saya orang desa. Saya perhatiin pemimpin saya itu saya ikuti terus, saya nggak tahu jalan. Tapi Tuhan taruh, kamu akan ke Jakarta. Dari Jakarta akan keliling kota, keliling pulau. Tapi saya mulai imani, mulai bergerak di pelayanan radio, di pelayanan televisi. Bahkan akhirnya kita punya miracle service di darat seperti hari ini. Enggak gampang. Mungkin Anda sedang mengalami sakit, diberi janji oleh pesan Tuhan, oleh hamba Tuhan. Kau akan sembuh, padahal masih sakit. Belum bisa hamil, kau akan hamil. Susah. Menurut logika, menurut matematika, dimatematikan, mati-matian. Orang sudah bilang, mate-mateo, mati beneran. Tapi saya mau ajak saudara, percaya atau tidak? Hal yang gak mungkin, hal yang mustahil. Tapi dengar, Tuhan itu hobinya, yang gak mungkin jadi mungkin. Kasih salam dong. Hobinya Tuhan menjadikan gak mungkin jadi mungkin. Di saatku yang sempurna, ketika ku percaya
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, katakan bersama saya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat. Stop. Mumpung ini menjelang akhir tahun, apa yang tidak mungkin dalam hidupmu? Mungkin istri berkata, nggak mungkin nih Pak, suami saya berubah. Salah. Memang engkau tidak bisa mengubah suamimu sih woman, tapi Tuhan sanggup mengubah suamimu. Jangan berkata gini, Tuhan, mumpung Natal Tuhan, saya minta kado suami baru. Enggak. Atau istri baru. Enggak. Suami lama dengan karakter yang, istri lama dengan karakter yang, katakan haleluya. Ada yang belum punya anak, ada yang belum punya rumah, ada yang belum punya pacar. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua. Can I do it, kata Tuhan. Katakan yes. Coba nyanyinya dengan mantap. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan semua dapat. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang mungkin kata dokter, kau harus terbaring di rumah sakit beberapa bulan lagi. Kata dokter, engkau harus duduk di kursi roda beberapa bulan lagi. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Lambaikan tangan saudara. Di saatku para gembala tidak berdaya untuk menghadapi masa depannya, tidak punya pengharapan. Tapi waktu mereka berdoa, mereka percaya, oh, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tepuk tangan untuk mujizatnya nyata. Katakan haleluya. Saya sekarang setiap minggu waktu melayani Miracle Service di beberapa tempat, saya ketemu orang-orang yang lumpuh, bisu, tuli, stroke, kanker. Terakhir saya ke Jepara, ikut tim HMC dan saya bagian mendoakan orang sakit. Di Jepara, itu kita tahu peperang rohani cukup kuat, tiba-tiba listrik bisa mati, suara aneh masuk. Tapi kita menang. Lalu kami pindah ke Blora besoknya. Saya masih ingat saya membawa 2 orang teman saya di kota Semarang. Dia tak pernah melayani kesembuhan. Kamu ikut saya aja. Suami istri. Setiap saya doain wanita, istrinya yang dampingi. Pria, suami yang dampingin. Dia mulai melihat sembuh, enggak, sembuh, enggak. Begitu mulai banyak sembuh, urapan makin kuat saudara, saya doain orang lumpuh di sebelahnya. Ada 1 orang tidak saya doain, tidak saya sentuh, jatuh sendiri, cium, plek. Karena saya lagi doain orang lumpuh, saya berkata, ibu karena perempuan, ibu doain. Didoain manifest, ya, dilepasin, gimana? Stop, tenang. Saya beritahu sama Anda, begitu urapan karena kita percaya, itu bisa mengalirkan kuasa. Dan saya tantang Anda hari ini, yang nggak mungkin apa? Gembala ini menghadapi hal yang nggak mungkin. Saya baca lanjut, ayat yang ke-14. Dan tiba-tiba ayat 13, tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar, bala tentara surga, memuji Allah. Ini paduan suara yang terakbar. Karena apa?
panggungnya langit, atapnya awan. Katakan haleluya. Ayat 14, tolong baca sama saya. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. Coba cari nadanya. Kemuliaan bagi Allah maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Siapa dia? Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. Ayo bersama malaikat angkat tanganmu. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, cium. Yang dahsyat apa? Ini bukan seorang, banyak gembala. Anda rindu mengalami sukacita Natal seperti para gembala? Katakan saya rindu. Langkah yang pertama kita lihat. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan kepada kita. Langkah pertama para gembala ini tidak, mari kita membuat sebuah rapat. Mari kita berdoa puasa dulu. Apakah tadi itu benar-benar atau cuma ilusi? Atau halusinasi? Halusinasi. Betul ya? Atau susi-susi yang lainnya. Langkah pertama dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Langkah pertama, Anda dan saya, catat baik-baik. Berani ambil keputusan yang benar. Apa kata malaikat itu? Kalau Anda lihat di Lukas pasal 2, ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Mereka sempat takut. Siapa yang pernah takut angkat tangan? Yang tidak pernah takut berarti takut angkat tangan. Yang pernah takut angkat tangan jujur? Semua pernah takut termasuk saya. Tapi jangan ketakutan Anda itu membelenggu Anda. Ketakutan tidak perlu ditakutkan. Kecuali ketakutanmu itu sendiri. Bapak Ibu, kegagalan sama orang gagal itu berbeda. Kemarin kita boleh gagal, tapi kalau hari ini kita bangkit, kita bukan orang gagal. Kita orang yang bangkit dari kegagalan. Kita orang bukan gagal. Tapi kalau Anda mengalami kegagalan kemarin, lalu kita menyerah, itu namanya orang gagal. Lihat ke kanan wajahnya. Orang gagal atau orang pernah gagal? Saya pernah gagal. Tapi saya bukan orang gagal. Katakan haleluya. Jangan takut, jangan takut. Gembala itu berkata, mari kita lihat. Bukan ada di zona takut. Takut ambil keputusan. Takut ambil tindakan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, mereka berkata, mari kita ambil keputusan. Katakan ambil keputusan. Saya mau beri contoh. Waktu saya lulus SMA, saya mau sekolah pendeta dan tidak boleh oleh papa saya.
Kenapa nggak boleh? Adikmu masih banyak. Dan kamu yang diharapkan. Baik, saya datang ke pendeta saya. Ternyata pendeta saya sudah diatur sama ayah saya. Bukankah firman Tuhan berkata, tunduklah pada orang tuamu. Habislah saya. Saya nurut, saya kerja di Departemen Keuangan. 5 tahun pegawai negeri. Tapi ada yang menarik. Setelah saya 5 tahun pegawai negeri, adik saya 3, saya bantu sekolahnya. Adik saya 3, 2 jadi pendeta. Pendeta Sigit sama pendeta Kristin. Maka saya diambang kebimbangan. Tetap saya pegawai negeri dan menikah, atau saya tunda pernikahan. Waktu itu yang mau sama saya ada loh saudara. Yang pasti bukan Bu Indri sih. Perasaan saya ada sih waktu itu. Pak Obed harus ada perasaan Pak Obed. Perasaan tuh jangan disimpan-simpan. Betul enggak Pak Arya? Apa yang terjadi? Saya ambil keputusan. Tidak menikah dulu. Umur saya waktu itu 25 tahun. Saya pilih sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab pun saya masih ingat teman-teman saya pada punya pacar. Saya belum juga punya pacar. Umur saya udah 25, 26, 27. Urapan mulai cukup kuat. Saya wajah sih agak pas-pasan, tapi urapan lumayan. Jadi yang wajah kurang kuat, yang main drum ini, udah menikah, yang main gitar nih. Tolong kamera shoot. Saya umumkan ke seluruh dunia, ini belum punya. Katakan haleluya. Saya tantang Anda hari ini dengar baik-baik. Berani ambil keputusan. Kalau Anda tidak berani ambil keputusan, Anda sudah ambil keputusan. Keputusannya adalah tidak ada keputusan. Kalau para gembala takut, ya kalau benar, kalau enggak, nanti ketemu gajah di sana. Atau singa. Enggak, cuma keledai, kambing domba kok. Sapi kali. Langkah yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saya senang dengan kata cepat-cepat. Ikuti sama saya dulu 3. Kurang keras. Apa lawan katanya cepat-cepat? Alon-alon mas, asal. Nah ini perbedaan orang Jepang sama orang Indonesia. Orang Jepang itu kalau kerja cepat-cepat dan berkeringat. Orang Indonesia makan baru keringat. Tapi saya tetap berdoa. Orang Indonesia tidak kalah sama orang Jepang. Kita di sini cepat-cepat. Pukul pundak kiri kanan, cepat-cepat. Ayo, cepat apa silahkan, didefinisikan. Coba saya tanya sama Anda. Siapa yang pernah ketinggalan pesawat atau kereta api atau kapal laut? Yang pernah ketinggalan angkat tangan. Enak nggak? Yang saya khawatirkan, kalau gembala ini rapat terus, ya saya setuju. Saya nggak setuju. Iya kalau benar, kalau enggak, keburu Yesus mengungsi ke Mesir lewat kesempatan. Langkah pertama, tinggalkan zona ketakutan, ambil keputusan. Langkah kedua, cepat-cepat, katakan cepat-cepat. Kurang keras. Cepat, cepat. Kalau engkau hidup dalam dosa, cepat bertobat. Kalau engkau punya dosa, cepat tobat. Kau punya kerinduan untuk berdoa puasa, cepat lakukan. Ya saya mau doa puasa nanti setelah agak gemukan. Saya akan memberi nanti kalau dapat lotre gitu ya. Ada 3 macam orang Kristen. Saya mau jika saya sudah kaya,
Ini Kristen jika. Halo jika. Saya mau Pak. Mau. Nggak mustahil. Jika sudah ada DP-nya. Jika sudah ada. Coba jikanya ini dihapus. Kristen yang kedua Kristen tetapi. Saya mau tetapi nggak sekarang. Mau tetapi nggak sekarang. Kristen yang ketiga berkata begini, apapun yang terjadi, saya mau. Dan sekarang, tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangannya lebih dahsyat. Langkah pertama, tinggalkan zona ketakutan, ambil keputusan yang sesuai firman Tuhan. Langkah kedua, cepat-cepat lakukan. Kalau terlambat, lewat. Contoh Anda lagi naik motor atau naik mobil gitu ya. Ada orang nyebrang jalan mau ditabrak. Jangan, tak doa dulu. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Ditabrak, saudara. Bantu dulu. Tolong dulu. Cepat-cepat. Kalau itu benar, cepat-cepat. Siapa yang mau cepat memberikan respon atas kehendak Tuhan? Lambaikan tangan. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Saya coba Anda memikirkan sedikit. Yang membuat kita kadang lambat itu apa sih, saudara? 1, malas. 2, apa? Nggak yakin. 3, banyak mikir. 4, apa? Males, nggak yakin, mikir. Apa lagi? Kenapa nggak cepat-cepat? Dengar kata orang. Kata teman-teman semua, nggak mungkin. Loh, Anda ini mau kata Tuhan atau kata teman? Pernah kan? Seorang pakar berkata, kupu-kupu itu nggak bisa terbang. Sebab badannya ringan, sayapnya tipis. Juga lawan katanya, paradoknya adalah kumbang. Juga nggak bisa terbang. Badannya gempal, sayapnya kecil. Pertanyaan saya, kupu-kupu sama kumbang bisa nggak terbang? Mereka bisa terbang karena mereka tidak percaya, kata pakar. You understand? Kalau Anda percaya kata pakar, apalagi kata paranormal, bisa abnormal. Katakan cepat-cepat. Cepatlah, larilah. Lot dan keluarga, api Tuhan turun. Sodom Gomora, janganlah menoleh. Melihat harta, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Cepatlah. Bisa nggak? 2, 3. Cepatlah, larilah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh, melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei. Jadi istri Lot tidak ikut kom. Juga malas Miracle School. Katakan haleluya. Pertama katakan, tinggalkan zona takut. Ambil. 2, ketiga, hanya 4 langkah. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi Maria dan Yusuf makin mantep. Yes, keren banget. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19 semua baca. 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan, katakan sama saya haleluya. Dahsyat saudara. Jadi Anda harus catat baik-baik. Para gembala ini meyakinkan Maria. Para gembala ini meneguhkan Yusuf. Hanya orang sederhana
menjadi alat konfirmasi. Ingatlah saudara, Marin Yusuf tidak pakai pelang nama spanduk. Di sini telah lahir juru selamat dunia. Enggak. Keren habis. Saya yakin seperti orang Majus, para gembala itu sujud kepada bayi yang mungkin tidak berdaya. Dan meneguhkan dia juru selamat dunia. Langkah pertama, tinggalkan zona ketakutan, ambil keputusan. Langkah kedua, cepat-cepat. Langkah yang ketiga, dengar. Hormati, sembah. Walaupun dia masih bayi. Bahkan meneguhkan firman, dia juru selamat. Katakan sujud menyembah kepada sang raja. Kalau kita lihat hanya bayi. Kalau Anda perhatikan di Injil yang lain, seperti orang Majus, mereka sujud. Menghormati sang raja. Kan kita udah gini, cuma bayi mungil, oek di palungan. Saya ajak Anda hari ini hormati hadirat Tuhan. Terakhir-terakhir ini saya kalau keliling, saudara, saya hanya nyembah Tuhan. Hadiratnya turun, lumpuh bisa jalan, tuli mendengar, mata rabun melihat, stroke sembuh. Katakan yes. Katakan yes. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Say people, hallelujah. Haleluya. Say holy. Holy. Lambaikan tanganmu. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Saudara di rumah nyanyikan dengan iman. Amin. Langkah pertama, tinggalkan zona ketakutan, ambil keputusan. Langkah kedua, coba-coba. Ketiga, hormati, sembah sang Raja Yesus itu. Dia mengatakan begini. Dia juru selamat, dia begini. Sehingga Maria nyimpan di hatinya, diteguhkan. Yang terakhir, keempat, mari kita bangkit berdiri. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ayat 20 baca bersama saya, semua. 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan mereka bersukacita dengan memuji dan menyembah Allah. Saya yakin lagunya malaikat itu musik Pak. D. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Lambaikan tangan. One, two. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Cuma saya mau tes sebelah kiri kanan. Sukacitamu sudah seperti sukacita para gembala itu atau enggak? Atau masih pikir, ngomong-ngomong, kue Natalnya masih kurang nih Pak Tim. Kado Natalnya masih kurang nih. Hehehe. Masa sukacitamu tergantung kue, kado, pohon, hadiah.
tergantung dengan Yesus yang lahir di hatimu. Dialah kado terbesar untuk hidup kita. Apa artinya kado, kue, hadiah Natal tanpa Yesus sendiri? Katakan yes. Dan kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, menyembah. Sukacitanya lahir. Saya beritahu sama Anda, saya kadang memperhatikan teman-teman kita yang beribadah. Begitu keluar dari ibadah, ketahuan mukanya. Mukanya kembali dengan memuji, memuliakan atau mikir gitu. Tadi pendeta ngomong kosong. Ya jadilah kosong. Karena kau memang imanmu kosong. Coba Anda imani aja. Gembala bisa, saya bisa. Kadang kita terlalu pintar tambah keblinger. Lalu muter-muter, akhirnya melungker. Ini ahli bahasa nih. Bilang kiri kanan, jangan melungker. Saya ajak saudara, yuk alami sukacita para gembala. Sukacita, sukacita. Kenapa? Yang difirmankan jadi. Bersukacitalah, firman yang kau terima jadi. Jadi. Tepuk tangan dong, jadi dong. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.